I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat ini seluruh orang telah diisolasikan di dalam labirin. Namun tiba-tiba muncullah Felgreen di luar labirin. Veldora pun sangat kaget karena kakaknya muncul saat Rimuru tidak ada. Dan saat itu Keris pun berkata, "Tuan Veldora, apakah itu salah satu saudaramu?" Veldora pun berkata, "Itu benar, dia kakakku Sword Dragon Felgreen." Mendengar ini, semua orang di ruang kendali langsung siaga. Ramirez pun panik dan berkata pada Veldora, "Apa yang bisa kita lakukan tanpa Rimuru?" Namun melihat kengerian labirin, Veldora pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan Felgreen lakukan, tapi bagiku tindakannya itu begitu konyol karena dia datang ke sini sendirian. Hahaha, tidak ada yang perlu kita takutkan." Veldora pun terus menenangkan semuanya. Meski pada dasarnya Veldora juga merasakan takut. Namun tiba-tiba Felgreen pun berkata, "Oi Veldora, keluarlah sekarang." Veldora pun berkata pada semuanya, "Hahaha, itu pasti jebakan, jadi aku nggak akan keluar." Namun saat itu Ramirez berkata, "Tapi Felgreen hanya mencari Veldora. Itu artinya mereka bakalan baik-baik aja kalau Veldora keluar. By the way, kasihan Veldora." Felgreen pun terus meminta Veldora untuk keluar. Namun karena Veldora nggak juga keluar, saat itu Felgreen pun menciptakan sebuah tombak merah. Dan saat itu juga tombak besar itu dilempar ke dalam labirin dan benturan terjadi. Dan dalam sekejap lantai 1 sampai lantai 50 langsung mengalami kehancuran. Semua orang pun mulai panik. Namun tiba-tiba Veldora pun saat itu mendapat pesan dari Rimuru yang berkata, "Halo Veldora, bagaimana kabarmu?" Veldora pun panik dan langsung jelasin Felgreen lagi menyerang. Veldora yakin Rimuru pasti bisa membantunya karena Rimuru adalah orang yang paling Veldora percayai. Namun Rimuru malah bertanya dengan nada khawatir, apakah Veldora akan baik-baik aja. Mendengar hal ini, Veldora pun jadi mengerti Rimuru saat ini juga mengalami kesulitan dan sangat sulit untuk kembali. Dan Veldora gak mau bebanin Rimuru terus-terusan. Dan karena itulah Veldora pun berkata, "Hahaha, tentu saja aku akan keluar labirin dan menghadapinya." Rimuru pun berkata, "Veldora, tunjukkan semua kemampuanmu sahabatku." Itu adalah kata-kata yang paling Veldora ingin dengar. Dia tuh seneng banget Rimuru mau mengandalkan dirinya. Veldora pun berkata, "Hahaha, jika kamu berkata begitu, akan kuhabisi dia di sini." Dan setelah itu pembicaraan pun berakhir. Veldora pun langsung berkata kepada semuanya kalau dia akan turun tangan. Keris saat itu sangat khawatir. Bahkan dia tuh ingin ikut membantu Veldora. Tapi Veldora berkata, "Itu nggak perlu. Keris memang sekarang telah menjadi lebih kuat. Tapi jangan pernah melawan True Dragon." Bahkan Veldora berkata sekalipun itu Zegion. Jika seandainya Veldora serius, Zegion tuh cuma mampu menahan Veldora doang. Alasan Veldora menyebut Zegion agar Keris sadar pada dasarnya True Dragon adalah ras terkuat di dunia yang gak bisa dilawan dengan mudah. Dengan kata lain, Veldora yakinin semuanya kalau dia pasti akan baik-baik aja. Veldora juga berkata dia juga telah berkembang setelah bertemu dengan Rimuru.
Jadi semuanya, lihatlah keberanianku melawan kakakku. Dan saat itu juga Veldora pun meninggalkan labirin. Setelah bertemu Rimuru, Veldora selalu melihat Rimuru, bahkan saat dia disegel. Veldora selalu kagum dengan perkembangan Rimuru, dan ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari Rimuru. Bahkan saat dibully Velzar sebelumnya, Veldora udah bisa melakukan serangan balik. Meski pada dasarnya Velzar adalah musuh alami Veldora, dan di sini ada kisah Veldora kecil yang sayang untuk kita skip. Jadi Mimin ceritain. Nah, jadi sejak baru tercipta, ternyata Veldora terus-terusan menantang Velzar berkali-kali. Tapi pada akhirnya Veldora selalu kalah sebelum memberikan perlawanan. Itu karena skill Frozen World dari Velzar merupakan pertahanan yang sangat mengerikan. Bahkan badai kehancuran, erosi, dan pemusnahan massal sekalipun gak akan berpengaruh sama sekali. Ditambah Velzar tuh punya kendali sempurna atas pelepasan energi sihir. Tapi setelah melihat perkembangan Veldora, Velzar sampai berkata, itu luar biasa. Veldora yang barbar berpikir sebelum bertarung. Mendengar kata-kata itu, Veldora pun merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya dia tuh mendapat pujian dari Velzar. Tapi untuk Velgrin, Veldora tuh punya energi yang jauh lebih banyak. Ditambah Veldora yang sekarang punya koneksi jiwa dengan Rimuru dan telah memperoleh kemampuan tertinggi Raja Investigasi. Dan saat itulah Veldora pun berdiri di hadapan Velgrin saat ini. Velgrin pun langsung meminta Veldora untuk membantunya. Tapi Veldora berkata, "Aku menolak. Aku bukan pembantumu, Kak." Wahahaha. Mendengar hal ini, Velgrin pun merasa sangat kesal dan nantangin Veldora. Namun Veldora malah tertawa. Wahahaha, aku sudah dewasa. Jika memang ingin ribut, silakan saja. Sebenarnya Velgrin tahu Veldora nggak mungkin mematuhi dirinya, karena dia tuh cuma mau melemahkan Veldora dan membiarkan Rudra mendominasi Veldora. Dan pertarungan pun terjadi. Seketika Velgrin langsung melesat dan menyerang Veldora. Namun Veldora dengan mudah menangkis serangan dari Velgrin dan membalas serangannya. Velgrin sangat kaget. Dalam hati dia berkata, ini mustahil. Kekuatan macam apa ini? Bukankah Veldora dalam keadaan yang sangat lemah? Selama ini Velgrin tuh mengira Veldora belum pulih dari segelnya. Tapi ternyata Veldora bahkan jauh lebih hebat dari dahulu. Veldora pun berkata, "Hahaha, aku tak terkalahkan," dan menyebut semua jurus-jurus Chunibyo-nya. Velgrin pun saat itu sangat marah dan melepaskan serangan api ke arah Veldora. Dan dengan lawaknya, Veldora malah berkata, "Aduh, panas. Namun sebenarnya dia tuh nggak terlalu kesakitan. Astaga, sempet-sempetnya Nikadal ngelawak." Melihat pakaian dari Rimuru jadi agak rusak, Veldora pun berkata, "Sekalipun kau kakakku, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." Dan saat itu juga Veldora pun langsung melepaskan kekuatannya dan berubah ke wujud naganya. Velgrin pun ikut berubah menjadi naga merah yang terlihat sangat indah. Dan pertempuran sejati pun dimulai. Namun scene pun berpindah. Pembantaian saat ini masih terjadi di Dwargon. Tapi semua prajurit percaya Raja Heroik Gazel tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Namun gak lama, kabar bantuan telah dikirim membuat mereka sangat bahagia. Dan tiba-tiba, ruangan pun terdistorsi. Muncullah Gabir dan 100 naga terbang di sana. Kemudian ada 300 pasukan Kurenai. Juga ada kumpulan golem guardian di sana. Hakuro juga di sana. Dan muncullah iblis Testarossa Ultima dan Carrera. Gazel pun berkata, "Lama tidak bertemu Nona Testarossa. Terima kasih atas bala bantuannya." Testarossa pun berkata, bersama Carrera dan Ultima mereka akan menangani Velgrin. Gazel pun langsung setuju.
dan pertempuran telah dimulai. Testarossa, Ultima, dan Carrera langsung muncul di depan Felgreen. Testarossa berkata, "Salam Nona Felgreen, ini hari yang baik untuk bertarung." Felgreen pun tersenyum dan berkata, "Itu benar, tapi jika kalian mau bergabung denganku, kalian akan diperlakukan dengan baik sebagai primordial." Namun Testarossa berkata, "Itu seru, tapi aku menolak." Ultima berkata, "Aku senang dengan tuanku yang sekarang." Carrera berkata, "Jangan banyak bacot, ayo langsung bertarung, jangan kabur karena ini 3 lawan 1. Astaga, Neng Carrera imut banget. Tapi emang bener, Carrera itu nggak peduli sama negosiasi, yang ada di pikirannya cuma bertarung. Mendengar jawaban dari ketiganya, Felgreen pun tersenyum dan pertempuran langsung terjadi. Felgreen tiba-tiba membelah tubuhnya menjadi 2. Itu adalah teknik yang mirip dengan punya Ren, tapi Felgreen adalah versi sempurnanya yang merupakan keberadaan paralel. Tapi Testarossa, Ultima, dan Carrera nggak panik. Testarossa saat itu dipanggil primordial putih oleh Felgreen. Namun Testarossa malah marah dan berkata, "Tuanku telah memberiku nama Testarossa." Dan saat itu juga dia pun menciptakan sebuah cambuk dan langsung menyerang sosok Felgreen. Felgreen sangat kaget karena selain bisa menamai primordial, ribuan cambuk pun terus menghujani tubuh Felgreen. Dan saat itulah Carrera berkata, "Memanggil tuanku Slime, kau berarti ingin mati." Dan dengan amarahnya, sihir Gravity Collapse langsung dipadatkan. Serangan terbesar Carrera pun dilepaskan. Saking besarnya, seolah matahari hitam pekat yang mengelilingi tubuh Felgreen langsung memenuhi tempat itu. Namun Felgreen malah tersenyum dan menghancurkan sihir Carrera dengan mudahnya. Carrera berkata, "Hahaha, ini sangat menyenangkan. Sihir terhebatku nggak bekerja. Kurasa aku akan bermain-main di sini." Carrera pun saat itu menciptakan pedangnya sendiri, dan aura iblis Carrera langsung mengalir memancarkan cahaya mengerikan di bilanya. Ultima pun saat itu ngeluarin 2 pedang yang telah dipadatkannya dengan racun yang terbungkus aura iblis mengerikan. Bahkan dikabarkan pedang Ultima ini pernah menyakiti Zegion, dan berkat latihan dengan Zegion, ketiga primordial menjadi sangat kuat meskipun tanpa sihir. Felgreen pun saat itu mengeluarkan senjatanya. Serangan berkali-kali dilepaskan. Felgreen terus berusaha menghindari serangan dari mereka. Namun serangan dari Testarossa mulai melukai tubuh Felgreen. Kemudian Testarossa dan Carrera berniat menyerang Felgreen di saat bersamaan. Namun Felgreen tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dirasakan oleh mereka bertiga. Felgreen pun langsung melesat menyerang Ultima yang harusnya menjadi kunci kemenangan. Felgreen berkata, "Harusnya kalian mengerti, tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, mengalahkanku itu mustahil. Jadilah rekanku dan akan kujamin hidup kalian." Testarossa, Ultima, dan Carrera malah tertawa. Testarossa berkata, "Mengkhianati Tuan Rimuru, kau sungguh sangat lucu." Ultima berkata, "Kau harusnya tahu kalau iblis tidak pernah mengingkari perjanjian mereka." Carrera berkata, "Sebenarnya itu bisa aja, tapi gak mungkin aku akan mengkhianati tuanku." Ketiganya pun sangat marah, merasa tuan mereka dihina. Dan saat itu juga serangan gabungan langsung dilepaskan dan langsung merusak satu tubuh dari Felgreen. Felgreen pun saat itu langsung menciptakan satu cloning lagi, dan waktu untuk pembinasaan dimulai. Serangan nuklir mengerikan langsung menghujani tempat itu. Di sisi lain, Letnan Kondo saat ini ada di depan Raja Gazel.
dengan Footman, Tiar, dan sekitar 30 pasukan dari Yuki. Semuanya melindungi Kazarim yang lagi melakukan ritual. Kondo berkata, "Saya merasa terhormat bertemu dengan pahlawan Raja Gazel." Namun Gazel malah berkata, "Aku akan menjadi lawanmu. Tarik pedangmu sekarang." Namun tiba-tiba Gabir dan pasukannya pun langsung memasuki medan perang dan langsung melepaskan serangan ke arah pasukan Kondo. Ternyata 3 Beast of Carrion juga datang membantu. By the way, kasihan sad boy baru si Pobio. Saat itu semuanya pun mencoba menghentikan ritual Kazarim. Tapi di sini ada yang bikin Mimin agak bingung. Kenapa Gadra ada di medan perang? Bukannya dia tuh lagi ikut Rimuru? Kemungkinan sih ada kesalahan dalam translate sebelumnya, yang artinya Gadra sebenarnya nggak ikut sama Rimuru. Jadi karena itu Mimin mohon maaf. Dan saat ini di depan Felgreen, Gadra terus membersihkan medan perang dengan mengendalikan banyak golem guardian. Di sisi lain, Gazel dan Kondo sepertinya mengenal teknik bela diri yang sangat mirip. Gazel berkata, "Guruku adalah yang mulia Hakuro dan kakeknya adalah pencipta teknik ini. Diketahui kakek Hakuro itu berasal dari dunia lain dan secara kebetulan aliran bela dirinya sama dengan Kondo." Kondo pun berkata, "Hahaha, berarti kita satu keluarga bela diri." Untuk pertama kalinya Kondo pun tersenyum, tapi masih tanpa perasaan. Dia pun langsung mengajak Gazel untuk bekerja sama. Namun Gazel menolak dan pertarungan pun terjadi. Tapi semua efek dibatalkan dengan mudah oleh Kondo. Kondo agak menyinggung Hakuro. Gazel marah dan berkata, "Jangan hina guruku." Gak lama muncullah seseorang yang berkata, "Hohoho, Tuan Gazel, jangan marah di medan perang. Tetaplah di sini dan tenanglah." Ternyata itu adalah Hakuro. Kondo pun bisa melihat kekuatan Hakuro. Saat itu Hakuro langsung membuka mata ketiganya. Dan di sini diketahui kakeknya Hakuro adalah kakeknya dari Kondo. Terus kakeknya Kondo adalah kakeknya Mimin. Hakuro pun berkata, "Bukan keajaiban kita punya kakek yang sama. Kau harusnya memahami esensi pedang yang sebenarnya supaya dirimu tahu apa itu ilmu pedang." Kondo pun berkata, "Tapi akulah yang akan mengajarimu apa itu ilmu pedang." Dan pertarungan pun terjadi. Tebasan pedang keduanya berkali-kali terjadi. Baik Hakuro dan Kondo terus maju untuk saling membunuh. Gerakan mereka sangat sebanding. Baik Kondo dan Hakuro punya perbedaan kemampuan yang terlihat sangat besar. Meskipun keterampilan mereka sebenarnya sebanding, tapi kemampuan fisik Kondo puluhan kali lebih besar dari Hakuro. Namun tiba-tiba Hakuro pun berhasil memberikan satu tebasan tepat di pipi Kondo. Kondo pun berkata, "Aku nggak menyangka di dunia ini ada pendekar pedang yang berada di atas diriku." Kondo pun berkata, "Ini sudah cukup. Aku minta maaf karena telah meremehkan dirimu. Tapi aku ingin bertanya nama kakekmu." Dan ternyata itu memang merupakan garis keluarga dari Kondo. Kondo pun berkata pada Hakuro, "Aku akan menjamin keselamatanmu. Tapi perang tidak bisa dihentikan." Namun Hakuro malah berkata, "Jika begitu, tolong jangan lindungi diriku. Karena hidup seperti itu akan jadi sangat memalukan." Dan Hakuro pun kemudian menyerahkan Kondo pada Gazel kembali. Gazel pun langsung maju ke hadapan Letnan Kondo. Hakuro pun mundur, seolah tugasnya telah selesai, karena tujuannya untuk membuat muridnya Gazel lebih berkembang. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video selanjutnya dari gua. Dan mungkin itu aja. See you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.